Di industri bus Indonesia saat ini sebenarnya sudah memiliki ekosistem tersendiri yang sudah mulai terbentuk dari puluhan tahun. Mulai dari sasis bus yang sudah didominasi oleh merek-merek besar dari Jepang dan Eropa seperti Hino, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, dan beberapa lainnya. Dan mayoritas sasis dari pabrikan ini bukan hanya hadir karena brand besar, tapi juga karena dukungan after sales dan juga persepsi reliability terhadap sasis tersebut dari perusahaan otobus besar yang ada di Indonesia. Tapi dari banyaknya brand besar yang menawarkan sasis bus untuk di pasar Indonesia, ternyata ada satu pabrikan sasis bus asal Indonesia yang bernama PT Asian Auto International yang pernah membuat sasis bus buatannya sendiri untuk pasar lokal. Dan hal ini terasa seperti kebanggaan nasional buat kita semua, sekaligus ujian besar terhadap dominasi asing yang sudah berhasil mempertahankan kepercayaan produknya di pasar Indonesia. Tapi sebenarnya siapa sih PT AAI ini? Jadi PT Asian Auto International yang sering disingkat jadi AAI merupakan sebuah perusahaan otomotif Indonesia yang bergerak di bidang perakitan sasis bus dan bodi bus yang berlokasi di kawasan industri Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan AAI ini juga dikenal sebagai salah satu upaya Made in Indonesia dalam industri sasis bus yang selama ini lebih banyak dikuasai oleh produk impor. Yang pada awalnya AAI memulai semuanya itu dengan memproduksi sasis bus space frame yang kemudian dipadukan dengan bodi dan komponen dari karoseri lain. Dan dari sana perusahaan mulai berkembang dan memiliki beberapa varian sasis yang berbeda fitur dan tujuan pemakaian. Salah satu contohnya seperti sasis yang bernama Komodo. Dan sasis bernama Komodo ini adalah salah satu pilar awal AAI dalam produksi sasis bus miliknya. Yang mana bus kota berantai tinggi yang digunakan oleh Transjakarta di bawah payung PT Ekasari Lorena telah membuktikan kekuatannya dalam memenuhi kebutuhan operasional bus di setiap harinya. Dan sasis ini memang dirancang sebagai sasis bus kota atau layanan publik yang siap untuk angkut beban berat, dengan dipadukan bodi yang dirancang sendiri oleh AAI atau oleh karoseri lokal lainnya. Lalu setelah keberhasilannya dengan bus Komodo, PT AAI juga mengeluarkan sasis bus medium dengan kode AB816 dengan bodi buatan sendiri yang bernama Vision Jet. Ya, pada untuk sektor sasisnya, sasis ini merupakan sasis yang lebih kecil dan dirancang untuk bus medium dengan mesin belakang. Dan tipe sasis ini adalah tipe yang sangat unik karena di Indonesia sendiri lebih sering terlihat sasis medium menggunakan konfigurasi leather frame ataupun tipe rangka konvensional. Sedangkan sasis AB816 hadir dengan space frame yang memberikan beberapa keuntungan tertentu, seperti ruang bagasi yang luas dengan struktur yang bisa tembus kiri dan kanan, dan juga mesin belakang yang bisa memberi kenyamanan kabin penumpang. Lalu untuk bagian bodinya yang diberi nama Vision Jet, untuk bagian dalam bus body Vision Jet ini juga tidak kalah menarik karena desain kokpit pengemudinya sangat mirip dengan bus Yutong dan King Long yang berasal dari negeri Cina, dengan menampilkan kemudi 4 palang dan instrumen cluster yang cukup modern. Dan walaupun ukuran ban yang digunakan mirip dengan bus medium lain, namun karena bannya lebih cenderung keluar, tampilan dari bus Vision Jet ini akan jauh lebih proporsional jika dilihat dari samping, yang membuatnya terlihat semakin gagah di jalan. Namun walaupun bus ini sudah membawa nama PT AAI, sayangnya mesin, transmisi, rem, dan beberapa komponen utama bus ini masih diimpor langsung dari negara lain. Yang mana mesin bus Vision Jet ini menggunakan mesin dari Perot dari merek Uchai dengan konfigurasi 4 silinder, kapasitas 4257 cc dan tenaga maksimal di 157 horsepower pada 2600 rpm. Dan mesin ini dipadukan dengan transmisi manual 5 percepatan, memberikan performa optimal di jalan. Tapi walaupun bus Vision Jet ini bukanlah bus 100% buatan Indonesia, bus Vision Jet ini tetap pernah diuji coba pertama kali oleh Damri sebagai salah satu unit percontohan dan berhasil membuktikan kekuatannya juga pada saat dioperasionalkan. Lalu sasis terakhir yang pernah dikeluarkan oleh PT AAI ini ada di sasis triple axle yang biasa digunakan untuk bus tipe tronton. Dan varian sasis kelas besar dengan 3 sumber roda ini adalah sesuatu yang jarang ada dari pabrikan pemain lokal yang ada di Indonesia. Dan karena hal ini, potensinya dinilai sangat besar karena sasis triple axle biasanya dipakai untuk bus kelas premium atau jarak jauh aja. Dan sasis ini dipadukan dengan mesin dari pabrikan lain seperti dari merek Dosan dan juga suspensi udara ataupun fitur lainnya yang menjanjikan kenyamanan dalam perjalanan. Tapi untuk sasis ini sayangnya masih dalam tahap uji coba pembuatan bodinya aja. Salah satunya ada di karoseri Lakasana yang sudah mencoba membuat bus dari sasis ini untuk perusahaan wisata tertentu seperti BS Govili. Namun unit tersebut belum jadi standar komersil secara luas. Lalu selain dari Laksana, sayangnya sasis ini juga tidak pernah dicoba dibuat lagi oleh karoseri lainnya karena sasis ini sepi peminat disebabkan sering ditolak oleh karoseri lain ketika sebuah perusahaan ingin membuat satu unit bus dari sasis tersebut. Tapi kenapa bisa sasis buatan PT AAI ini sering ditolak oleh banyak karoseri lokal? Jawabannya tentu aja karena budaya bus yang ada di Indonesia.
Jadi seperti yang kita tahu semua, pasar sasis bus di Indonesia sudah lama dikuasai oleh produsen global seperti Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Hino, dan juga Isuzu. Dan merek-merek ini punya track record yang cukup baik dan panjang terhadap karoseri lokal yang ada di Indonesia. Karena itu, saat PO atau karoseri menentukan sasis untuk unit barunya, mereka cenderung memiliki kepercayaannya kepada brand yang udah terbukti sejak dulu daripada produk lokal yang relatif baru di pasar. Selain itu, alasan sasis dari PT AAI ini sering ditolak oleh karoseri lokal adalah regulasi dan standarisasi yang sangat ketat, yang masih sulit ditembus oleh sasis buatan PT AAI ini, yang mana untuk sasis masuk ke armada operasional besar, PO biasanya melakukan uji internal ketat seperti ketahanan struktur, stabilitas sasis dalam jangka panjang, kemudahan perbaikan dan pemeliharaan akses suku cadang jangka panjang. Dan sasis impor yang udah ada di Indonesia dari dulu seperti buatan Hino atau Mercedes sudah memenuhi ini selama puluhan tahun melalui data real field dan dukungan after sales yang jelas. Sementara itu, AAI sebagai pemain lokal memiliki basis data track record yang lebih pendek, sehingga perusahaan bus cenderung ragu saat harus menanggung risiko yang sangat besar ini jika memaksakan menggunakan sasis bus dari PT AAI ini. Selain itu, karena masih banyak komponen penting seperti mesin, transmisi, gardan, dan rem yang masih diimpor dari PT AAI ini, hal ini menyebabkan persepsi kalau sasis AAI ini belum sepenuhnya independen. Dan jika komponen kunci masih impor dan masih dipertanyakan kualitas kedepannya, otomatis keunggulan biaya atau teknologi lokal tidak terasa menguntungkan secara signifikan dibandingkan dengan sasis impor yang udah satu paket dengan komponen pentingnya dan sudah teruji sejak puluhan tahun lamanya. Dan yang terakhir, kenapa karoseri banyak yang menolak? Tentu aja karoseri selalu menanyakan after sales dari komponen inti yang ada di sasis PT AAI ini. Karena dukungan after sales yang kuat dan terpercaya adalah satu-satunya kunci utama dalam membuat citra karoseri itu tetap baik. Dan untuk masalah ini, PO Bus juga akan memperhitungkan kembali tantangan after sales dan jaringan suku cadang karena part penting dari PT AAI ini masih sangat terbatas, yang ngebuat resiko karena downtime bus akan semakin signifikan, yang berarti perusahaan otobus akan kehilangan pendapatan. Jadi ya, walaupun PT Asian Auto International adalah contoh tentang ambisi yang sangat tinggi dalam industri otomotif lokal dan ingin mencoba berdiri sejajar dengan sasis impor yang sudah ada di Indonesia, sayangnya kepercayaan tentang komponen penting yang masih diimpor dari luar negeri ini membuat sasis dari PT AAI ini sepi peminat dan sering ditolak oleh karoseri lokal. Ya, walaupun mereka sudah menghasilkan beberapa varian sasis yang layak pakai seperti Komodo, AB816 sampai dengan sasis triple axle yang sudah dipakai oleh unit seperti Damri dan Transjakarta, tapi sayangnya reputasi panjang, jaringan after sales ataupun suku cadang yang kuat, dan persepsi resiko pemeliharaan dari part inti bus tersebut membuat sasis bus dari PT AAI ini sulit bersaing di pasaran. Dan hal ini bukan hanya soal produk kurang bagus, tetapi lebih karena dinamika industri dan ekspektasi perusahaan bus yang sangat konservatif terhadap sasis. Dan alat vital yang menentukan keselamatan, efisiensi, dan kontinuitas layanan adalah hal yang wajib dipertimbangkan buat sebuah perusahaan otobus yang ada di Indonesia. Gimana nih menurut kalian tentang sasis bus PT AAI ini yang sering ditolak oleh karoseri lokal? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.